Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat mengikuti acara Zoom pada malam hari ini, yaitu diselenggarakan di tanggal 21 Oktober 2025. Dan selawat salam pada kita kepada Nabi dengan besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yang kelak nanti. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, serta kakak-kakak kita ada. Eh, Terima kasih sekali sudah hadir dalam acara Zoom pada kali ini dan sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk memberikan informasi berkaitan dengan tentang haji. Ya, If you're planning to untuk go for Hajj in 2025, mohon maaf, untuk selanjutnya penjelasan haji akan dijelaskan lebih detail kepada Ibu Hajah Rina Damayanti. Nanti akan dijelaskan secara detail dan mohon jika ada pertanyaan atau akan ada yang ingin disampaikan bisa ditanyakan langsung, bisa melalui chat, bisa melalui langsung open mic, bisa nanti insya Allah akan dijawab oleh Ibu Rina. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Rina Damayanti untuk mengambil alih Zoom kali ini. Silakan Ibu Rina. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Allah telah memberikan segala rahmat, kemudahan serta karunia-Nya untuk kita malam ini berkumpul meski hanya via online di Zoom meeting malam ini. Alhamdulillah juga mungkin di beberapa daerah terkendala dengan hujan deras dan di area operator, Bapak moderator juga tadi kami mendengar ada kendala hujan deras dan alhamdulillah saya sendiri sedang berada di Surabaya untuk melakukan beberapa roadshow untuk wacana haji nusuk ini dan alhamdulillah cuaca di sini cerah. Jadi insya Allah ke depannya Zoom ini bisa terlaksana dengan baik karena sinyalnya juga penuh dan ganggu. Baik, Zoom malam ini dihadiri, alhamdulillah sudah 17 peserta bergabung. Saya mencoba untuk menyapa peserta satu-satu. Mohon peserta bisa menyalakan untuk layarnya. Jadi saya bisa meyakinkan bahwa memang pesertanya aktif di sana, tidak sedang ditinggal untuk Zoom-nya. Di sini ada Pak Widi. Assalamualaikum Pak Widi. Halo, Assalamualaikum. Pak Widi. Ya, ada Pak Widi. Bu Nanin. Assalamualaikum Bu Nanin. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. iya Bu Nanin. Sehat Bun? Ya, Alhamdulillah. lalu ada Bapak Mizarudin Toif. Ya, Assalamualaikum Pak Mizar. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Mizar. Ya, lalu ada Bukus. Assalamualaikum Bukus. Lalu dengan Pak Hidayat. Assalamualaikum Pak Hidayat. Ya, halo. Ada juga dengan Pak Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Lalu kita panggil lagi peserta kita ada siapa ini ya? Pak Danang. Di sini tulisannya Pak Danang Suto ya. Assalamualaikum Pak Danang.
Waalaikumsalam, Ibu. Ya, alhamdulillah. Mohon peserta semua dinyalakan mic-nya ya. Jadi dinyalakan layarnya. Jadi saya tahu nih Zoom saya diikutin atau sedang di pending mungkin di sambil aktivitas yang lain. Lalu ada Bu Eti. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bunda Rina. Alhamdulillah. Ada Pak Fauzi. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, mohon dinyalakan ya Bapak Ibu. Lalu ada yang baru bergabung, Vera ya. Bunda Vera, sama. Iya, ya, baik. Ya, jadi alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang memang saya tahu adalah calon, insya Allah dimudahkan Allah untuk menjadi calon jamaah haji di tahun 2026 dan tadi alhamdulillah mungkin pengundang sudah memberikan link channel yang ada di YouTube yang durasinya mungkin sekitar 2,5 jam, di mana di situ sebenarnya sudah cukup detail mengenai penjelasan serta pengalaman Haji 2025 kemarin yang mencakup tentang legalitas, teknis, serta operasional dan manajemen resiko yang ada di lapangan. Jadi saya berharap untuk Zoom kali ini lebih interaktif karena saya akan memastikan apakah Bapak Ibu memang benar-benar memahami apa yang sudah ada di dalam YouTube channel kami yang sebelumnya di-share. Nah, dan forum ini insya Allah adalah forum sarana diskusi tanya jawab mengenai hal-hal yang perlu saya elaborate dan mungkin Bapak Ibu masih belum pahami. Jadi lebih terfokus tentang permasalahan dan kendala-kendala Bapak Ibu untuk ketersediaannya mendaftarkan porsi hajinya di 2026 ya. Yang pertama, untuk sesi pertama mungkin sekitar 5-10 menit aja. Saya hanya memberi kisi-kisi tentang definisi serta teknis apa itu haji nusuk di 2026. Lalu mungkin sesi kedua sekitar 5-10 menit lagi ke depan saya akan memaparkan tentang CRM yaitu Customer Relationship Management, di mana memang itu salah satu value dan keunggulan dari kami yang memanage haji dari tahun 2022 yang insya Allah memang di-matchingkan atau diupayakan untuk memenuhi nilai-nilai yang dibutuhkan ke konsumennya. Jadi tidak hanya kami mencukupi apa yang sesuai flyer, yaitu tentang fasilitas hotel, maktab, pesawat, serta teknis di lapangan, tetapi kami memberikan nilai atau value lebih yang mungkin tidak tampak pada flyer, yaitu pengawalan, pembimbingan, edukasi, pelayanan, serta cek and recheck segala teknis serta permasalahan di lapangan sampai perpulangan. Dan selanjutnya waktu akan dihabiskan digunakan untuk tanya jawab serta diskusi interaktif tentang kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi atau mungkin wacana-wacana di luaran yang mungkin mengganggu atau membuat Bapak Ibu masih ragu untuk rencana tentang kepergian haji di tahun 2026. Ya, baik, untuk Bapak moderator bisa untuk dimulai slide-nya, Pak. Baik, Mbak. Baik, Bu. Ditunggu slide-nya. Tampilkan. Iya, dari yang pertama dulu nanti mungkin saya akan skip yang poin-poinnya aja. Ya, yang pertama adalah definisi apa itu haji nusuk. Silakan langsung slide selanjutnya, Pak Anto. Ya, jadi aplikasi nusuk ini adalah aplikasi seperti halnya Traveloka, di mana memang era MBS atau pangeran yang baru itu memang membuat kebijakan untuk mengambil pendapatan Saudi di luar dari minyak. Jadi diputuskan untuk tourism dan umroh haji, industri umroh dan haji ini menjadi komoditas utama. Jadi untuk umroh dan haji tidak lagi diperjualbelikan di atas meja, tetapi sekarang online. Dan salah satunya adalah aplikasi nusuk.sa, di mana itu adalah Travelokanya Saudi. Next, Mas.
Ya, jenis haji nusuk itu ada dua. Di sini ada kuota inter dan kuota domestik, dan alhamdulillah hari ini saya mendapat kabar dari direksi bahwa kuota internasional sudah launching, dan ini adalah tahun kedua pemerintah Saudi membuat haji internasional. Sedangkan untuk haji domestik ini kira-kira mungkin sudah sekitar 5 tahun sampai 7 tahun berjalan ya. Tetapi untuk perusahaan kami untuk haji domestik kali ini tahun ini adalah tahun keempat, dan tahun besok 2026 adalah pengerjaan kami yang kelima. Jadi alhamdulillah sudah banyak makan asam garam nih untuk di lapangan mengenai pengerjaan haji domestik. Selanjutnya Mas. Ya, di sini di form nusuk itu ada beberapa negara yang bisa untuk sign in tapi tidak termasuk di Indonesia. Seperti Bapak Ibu lihat di kiri atas itu ada hanya 6 negara di Asia saja yang bisa sign in nusuk. Karena sebenarnya untuk Indonesia ini bisa sign in nusuk berdasarkan GPS system di mana orang tersebut harus berada lokasinya di Saudi. Maka ketika konsumen itu mau membuka aplikasi Travelokanya Saudi, itu kalau di Indonesia nggak bisa. Dan sebenarnya konsumen ini bisa langsung untuk apply nusuk dan apply untuk igomanya sebagai salah satu syarat membeli fasilitas paket nusuk sepanjang dia memiliki kita Saudi atau sepanjang dia memang berada di area Saudi. Jadi untuk itulah kami hadir sebagai operator yang membantu untuk input di platform nusuk, membantu input untuk pembayaran nusuknya dan transaksi yang berkaitan dengan OTP dari platform 1 sampai platform kelima. Nanti akan saya jelaskan platform itu apa aja. Lalu juga sarana atau operator bagi calon jamaah haji, di mana memang calon jamaah haji ini adalah mukim di Indonesia, dan kami adalah salah satu representatif dari kantor Sarekah yang ada di Saudi yang memang berkantor di Jakarta. Jadi memang kendalanya masyarakat Indonesia bisa saja untuk sign in di nusuk dan membeli paketnya, cuman karena mereka domisili dan handphonenya atau operatornya tidak menggunakan kartu Saudi, maka dari itulah kami hadir untuk membantu mengisi untuk transaksi ini. Selanjutnya. Ya, next. Dan ini untuk haji domestik dulu kita bahas. Yang ini adalah untuk warga Saudi asli itu sendiri dan warga ekspatriat yang memiliki kitas atau igoma, yaitu KTP sementara. Next. Next. Dan ini ada beberapa dilema, beberapa kendala. Kenapa sih peraturan 2025 terbaru kemarin hajian itu adalah haji itu adalah nusuk, seperti halnya rukun haji, yaitu haji adalah Arafah. Dan untuk masalah legalitas ternyata haji itu bukan sekedar sekarang hanya visa haji, tetapi haji adalah nusuk, di mana ketika Bapak Ibu masuk atau landing di Jeddah, landing di Madinah, masuk Masjidil Haram, masuk border dari Madinah ke Mekah, maupun masuk border dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, bahkan masuk Musdalifah, selalu petugas menanyakan where is your visa? Tetapi ketika kita mengeluarkan paspor, di mana di situ tertera visa haji atau apapun visanya, ternyata itu ditolak. Yang dimaksud visa di sini adalah ternyata adalah kartu nusuk. Seperti ini kartu nusuk ya Bapak Ibu. Jadi ini kartu nusuknya, bentuknya hard copy. Nah, dan ini bisa didapat untuk haji kuota nusuk ya, baik inter maupun domestik, itu adalah bentuknya aplikasi Tawakalna. Aplikasi Tawakalna ini adalah bentuk soft copy atau e-card dari kartu nusuk ini. Jadi Bapak Ibu bisa tap-tap di border di Masjidil Haram, landing di Saudi, begitu juga pulangnya itu tap-tap dengan kartunya atau tap-tap dengan aplikasi Tawakalnanya. Next. Dan ini adalah salah satu manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin live di Hajian 2025. Dan ini berada pada salah satu counter nusuk yang ternyata counter nusuk di Saudi itu ada di beberapa titik, terutama di hotel-hotel besar yang menawarkan jasa untuk input
Jadi jasa untuk input transaksi paket nusuk tetapi bagi warga domestik asli atau warga asing yang memiliki IGOMA gitu ya. Jadi sekali lagi di sana pun di Saudi pun terdapat jasa-jasa operator yang membantu untuk menginput platform identitas, mengisi identitas atau data di platform nusuk. Dan ini juga salah satu ustadz kami yang live juga di pelataran itu juga menyatakan bahwa salah satu syarat haji baru per tahun 2025 adalah bukan lagi visa haji Bapak Ibu, tetapi adalah nusuk yang verified. Jadi kenapa saya bilang verified? Karena ternyata untuk masuk ke dalam aplikasi Tawakal, nah kita harus melakukan 5 langkah OTP di 5 aplikasi platform yang lumayan cukup sulit dan rumit, apalagi mungkin yang terkendala bahasa. Dan ternyata untuk kemana-mana itu sekarang tidak lagi menggunakan paspor yang di dalamnya ada stamp visanya, tetapi adalah berupa barcode yang ada di sini ataupun di aplikasi Tawakalna. Next. Jamaah yang dirahmati Allah dan jamaah semua calon haji 2006. Alhamdulillah kita sekarang berada di Ka'bah dan semua haji 2025 ini harus menggunakan nusuk aplikasi. Tidak bisa masuk kecuali ada nusuk dan tasrih hajinya. Alhamdulillah kita dari IHaj Indonesia sudah sangat lancar masuk untuk selesai tawaf dan insya Allah jamaah-jamaah bagi yang akan daftar siapkan untuk di tahun 2026. Insya Allah semuanya lancar ya. Alhamdulillah dan semua mudah-mudahan Bapak bisa secepatnya dimudahkan untuk pergi bersama-sama di tahun 2026. Terima kasih. Next. Ya, next. Ini ya akan saya jelaskan sebentar ya. Jadi rutenya adalah ketika Bapak Ibu sudah yakin dengan program Haji Nusuk ini sebagai salah satu solusi untuk Haji 2026, maka Bapak Ibu setelah melakukan pembayaran DP 100 juta minimal, bisa kita hantar ke area biometrik. Kalau di Jakarta tuh di Kuningan City, nanti di sana adalah tempat untuk apply visanya. Itu akan jadi sekitar 3 minggu. Setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk inden menuju keberangkatan umroh, di mana umroh itu untuk mengambil legalitas berupa IGOMA dan membeli kartu Saudi untuk sign in di aplikasi Abser. Aplikasi Abser ini adalah salah satu aplikasi KTP online di Kementerian Dalam Negerinya Saudi. Lalu setelah itu Bapak Ibu setelah mendapatkan kartu Saudi dan masuk sebagai warga negara asli untuk di Absernya, pulang akan membawa legalitas yang bernama Khuruj Auda atau exit permit sementara, di mana bahasa Indonesianya itu seperti libur cuti. Jadi libur sementara dan akan masuk lagi kembali ketika haji. Dan ini umroh ini sudah bisa dilakukan pemesanan untuk keberangkatan itu insya Allah di bulan November, Desember, dan Januari kita maksimal pengerjaannya. Kenapa harus Januari? Karena Januari itu bertepatan dengan bulan Rajab dan selanjutnya Sya'ban, di mana biasanya paket nusuk yang akan available tampil di dalam aplikasinya akan mulai di launching, di mana nanti travel akan melakukan depo, akan melakukan pembelian, dan jamaah ketika pulang ke rumah masing-masing sudah terinstal aplikasinya di handphone yang bisa dicek untuk progres apakah KTP saya itu sudah bisa dilihat nomor identitas saya atau kita saya berapa, apakah aplikasi saya sudah diisi deposit oleh travel, apakah saya sudah dibelikan, bahkan ketika sudah transaksi nusuk, Bapak Ibu dapat melihat tasreh hajinya, Bapak Ibu dapat melihat paket tenda apa yang dibelikan oleh travel, bahkan Bapak Ibu bisa melihat harga asli paket dari nusuk asli Saudi itu berapa real. Jadi bisa akhirnya nanti Bapak Ibu bisa melihat nih breakdown harga yang saya beli ternyata sekian untuk membeli tenda, dan itu nanti bisa dilihat juga bentuknya tenda, jenis makanannya, bentuknya kamar, sekamar berapa orang, sekamar temannya siapa aja sudah akan terlihat di situ. Jadi salah satu benefit dari Haji Nusuk ini adalah legalitasnya keluar cepat Bapak Ibu, sekitar
Bapak Ibu pulang umroh itu sudah mendapatkan visanya, sudah mendapatkan igomanya sebagai salah satu legalitas haji. Lalu ketika Bapak Ibu masuk bulan Januari Februari di mana aplikasi Nusuk sudah mulai launching, itu Bapak Ibu langsung bisa kami belikan fasilitasnya. Artinya sebelum Ramadan itu fasilitas sudah clear, di mana biasanya Haji Plus sama Haji reguler itu keluar untuk tasrehnya itu pada pertengahan Syawal. Dan sudah keluar untuk tasreh hajinya, sedangkan mereka di pertengahan Syawal. Artinya Bapak Ibu kalau melakukan tasyakuran untuk mengkabarkan sanak saudara bahwa akan haji itu sudah lebih terkonfirm dari awal daripada paketan haji yang lain. Apalagi haji furoda yang kemarin tahun-tahun sebelumnya berjalan itu legalitas mereka keluar di akhir Dzulqa'dah atau awal Zulhijjah. Jadi sangat-sangat mepet dengan tanggal keberangkatan, dan ini membuat nyaman Bapak Ibu. Dan benefit yang lain adalah harganya lebih murah, fasilitasnya lebih sangat mewah dan nyaman dibandingkan dengan jenis paket-paket haji yang lainnya. Oke, next Pak Anto. Ya, next selanjutnya. Ya, next nanti kita ini saya jelaskan sedikit. Nanti kita berangkat sekitar dari tahun ke tahun itu sama sekitar tanggal 20 Dzulqa'dah. Dan paket haji kalau ditanyakan berapa hari itu tergantung dengan dengan re-exit ya, dengan re-entry atau kapan kita kembali lagi dari tanggal huruf auda yang dikeluarkan ketika selesai umroh itu akan tertera di situ. Nah, nanti kita baru bisa tahu kira-kira tanggal berapa jamaah akan berangkat dan tanggal berapa jamaah akan pulang ketika kita block seat untuk pesawat returnnya itu akan sudah kelihatan. Dan rata-rata untuk durasi haji itu sekitar 28 sampai 37 hari dari tahun ke tahun itu insya Allah sama. Lalu kelebihan dari haji paket nusuk di sini saya kasih garis warna ungu ya. Warna ungu di mana di sini insya Allah dari tahun ke tahun itu Kerajaan Saudi selalu memberikan akses tinggal di Maktab Mina lebih lama daripada Haji Plus dan Haji Furoda. Jadi salah satu benefit Haji Nusuk yang tidak dimiliki jenis paket haji lain adalah mereka diberi izin tinggal lebih lama di dalam Maktab Mina dari sekitar tanggal 6 sampai 7 Zulhijjah. Terus keluarnya di tanggal 14 Zulhijjah, di mana di sini ada momen penting di tanggal 8 Zulhijjah, yaitu jamaah bisa mendapatkan sunnah tarwiyah, yaitu sholat 5 waktu di dalam Mina secara berjamaah. Dan ini sangat jarang didapat oleh Haji Plus, karena biasanya Haji Plus sama Haji Furoda itu masuk Minanya itu 8 sore atau malam tanggal 9 atau bahkan 9 pagi baru nyampe Mina, nanti langsung bergerak menuju Arafah. Jadi sangat mepet sekali waktu wukufnya sehingga membuat jamaah merasa tidak nyaman karena mobilitasnya tinggi. Sedangkan untuk Haji Nusuk mereka lebih tertata, mereka lebih bisa orientasi tempat dulu di maktab, mereka lebih bisa mendengarkan banyak kajian, bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, bisa istirahat, dan tanggal 8 sore biasanya sudah bergerak menuju Arafah dan bisa istirahat dulu untuk momen tanggal 9 Zulhijjahnya. Begitu juga nafar akhir diberikan oleh pemerintah Saudi di paket nusuk yang VVIP biasanya. Yang VVIP itu harganya 355 itu diberikan kepada jamaah haji nusuk yang sangat jarang diberikan pula ke Haji Plus dan Haji Furoda. Oke, next. Next. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, next. Next. Sama Ya, masuk ke ya, next. Ya, yang pertama adalah Abser. Ini adalah aplikasi pertama dan ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Ini adalah kompetensi salah satu dari kami sebagai operator haji nusuk dari tahun ke tahun, yang kebetulan kemarin di tahun 2025 banyak operator lain yang masih trial mengerjakan haji nusuk dan banyak gagal di sini. Jadi ini adalah
kompetensi keunggulan dari SDM kami yang memang kami adalah salah satu perwakilan syarikat resmi dari Saudi, di mana memang yang akses ini adalah orang-orang Saudi ya. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu masuk di program umroh lalu berhasil mendapatkan kartu Saudi dan stem sidik jari serta cek retina mata di sana, nanti Bapak Ibu akan kami install untuk handphonenya masing-masing di aplikasi Abser, di mana di situ terekam pula semua data-data Bapak Ibu sampai ketika Bapak Ibu itu mungkin pernah melakukan umroh atau haji di 10 tahun atau 15 tahun kemarin, itu ternyata terekam di sini. Tahu-tahu nanti fotonya KTP itu adalah foto KTP kita ketika belum menikah. Nah, ini terekam semua di sini Bapak Ibu. Makanya ini benar-benar legal, ini benar-benar adalah produk dari kerajaan Saudi secara resmi karena dia bisa menggali ternyata si Fulan ini sudah pernah umroh sekian kali, ternyata sudah pernah haji sekian kali, dan ini akan terrecord di sini dan Bapak Ibu akan tahu. Next. Dan ketika Abser sudah selesai lalu masuk proses nafat, ini pun perlu OTP Bapak Ibu. Kita lihat di kanan ini. Nah, OTP ini lumayan sulit apalagi ketika musim haji. Kadang-kadang untuk kita sign in satu orang ini bisa memakan 3 jam sampai hampir seharian gitu ya. Ini memang sulit. Banyak travel-travel berguguran karena masuk ke sini sedemikian sulit, tidak telaten, sering gagal, sering error aplikasinya sehingga akhirnya jamaah tidak bisa nembus ke aplikasi selanjutnya. Jadi kalau tadi Abser yang pertama tidak bisa sign in, tidak bisa keluar OTP, maka tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu nafat. Next, Mas Santo. Lalu ada aplikasi Sehati di mana di sini adalah BPJS. Jadi BPJS-nya Saudi itu confirm di aplikasi Sehati di mana di sini terdapat syarat vaksin meningitis dan vaksin influenza. Dan ternyata vaksin ini juga harus dilakukan di Saudi, bukan di Indonesia. Dan kemarin banyak pula travel yang berguguran karena tidak mengerti di mana mendaftarkan untuk BPJS ini di Saudi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, apabila tahap kedua tadi yang namanya nafat tidak bisa OTP, maka tidak akan bisa tembus ke aplikasi platform ketiga yaitu Sehati. Next. Lalu ada Nusuk di mana di sini udah keluar paket-paket yang available seperti Tawakalan, seperti Traveloka. Di sini Bapak Ibu akan melihat semuanya secara detail dan Bapak Ibu akan melihat juga sebenarnya travel ini membeli yang punya saya itu paket yang mana sih? Yang punya istri saya yang mana sih? Yang punya teman saya satu bis yang mana, itu akan bisa terlihat di sini secara transparan. Next. Nah, setelah itu aplikasi pamungkas yaitu Tawakalna di mana di sini akan terlihat seluruh gabungan 5 aplikasi tersebut, BPJS-nya seperti apa, KTP-nya seperti apa, terus paket nusuknya seperti apa, perusahaan memberi deposit di aplikasi tersebut seperti apa, ini akan terlihat. Dan menuju proses kelima yaitu Tawakalna, apabila gagal di OTP 1 sampai 4 maka nggak bisa ke sini Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu kompetensi dari SDM kami yang ada di Saudi. Next. Dan ini aplikasi terakhir yaitu Gosi, di mana di sini akan terlihat sekali bahwa kita memang adalah salah satu visa amil ya, visa amil yang terregister di Departemen Kementerian Tenaga Kerja Saudi. Jadi Bapak Ibu gini, misalkan ada Bapak Ibu masih ada pertanyaan, aduh ini haji kok seolah-olah saya itu dipekerjakan di sana, padahal saya nggak bekerja, padahal saya di sini udah punya mata pencarian, gimana nih hukumnya? Nah, gini Bapak Ibu, jadi di Saudi itu ternyata KTP itu diperjualbelikan secara resmi. Jadi KTP tidak hanya untuk warga Saudi asli, tetapi KTP ini silahkan warga ekspatriat boleh membeli, tetapi harus ada alurnya. Boleh mempunyai KTP secara legal apabila 1, Anda pelajar, 2, Anda punya bisnis di sini, Anda adalah seorang investor, ketiga Anda adalah pekerja, lalu keempat Anda adalah seorang birokrat. Nah, ternyata ada poin kelima, boleh memiliki KTP ya, boleh memiliki KTP yang apabila Anda milikin itu Anda memiliki tujuan tertentu, misalkan ya, misalkan kita memang ingin kursus, kita ingin kursus di pelataran, lalu kita
ingin mendaftarkan asuransi, kalau terus kita ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas lain seperti masuk di beberapa fasilitas umum Saudi yang mungkin kalau nggak punya KTP harus berbayar, tetapi menggunakan KTP free. Contoh salah satu manfaat dari kita mempunyai KTP adalah kita ternyata memiliki polis asuransi yang jamaah haji lain itu tidak punya, karena fasilitas kita sebagai warga negara sementara Saudi. Nah, ini adalah salah satu benefit di mana KTP ini diperjualbelikan secara resmi di negara tersebut. Nah, alurnya begini Bapak Ibu. Kalau memang kita benar-benar pekerja asli, maka kita akan membayar IGOMA, mentransfer IGOMA tersebut ke rekening Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi apabila kita menggunakan KTP tersebut, tetapi kita tidak benar-benar bekerja, maka kita harus mengambil salah satu kontrak ya kepada salah satu kafil yang ada di sana atau penjamin, dan akadnya ini disahkan oleh pemerintah Saudi yang namanya akad tanazul hak atau penjaminan, di mana warga negara asing masuk dan warga lokal menjamin keberadaannya dia di situ, keberadaannya, durasinya dia berapa lama, keamanannya berapa lama, itu yang bertanggung jawab adalah seorang kafil. Dan nanti kita akan membayar untuk membeli IGOMA tersebut secara resmi di dalam nomor rekening yang akan disalurkan ke dinas sosial. Jadi saya ulangi lagi, apabila kita memang benar-benar bekerja, maka kita akan melakukan transaksi pembelian IGOMA yang akan ditransfer ke Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi apabila kita tidak benar-benar bekerja dan hanya mengambil itu sebagai salah satu manfaat atau benefit dari KITAS itu sendiri, maka kita akan mentransfer nilai IGOMA ke rekening Kementerian Sosial yang memang akan digunakan oleh Saudi untuk pos-pos tertentu yang ada di sana. Dan ini bisa dilihat di aplikasi GoSi Bapak Ibu, di mana di sini kita akan kelihatan rekapan bahwa ini kafilnya namanya ini, alamatnya ini, lalu ternyata kita sudah membayar asuransi, membayar penjaminan-penjaminan keberadaan kita di Saudi, dan kita akan mendapatkan fasilitas ABCD ada di aplikasi GoSi. Jadi ini benar-benar aplikasi yang ada di dalam aturan pemerintah kerajaan Saudi. Next, Pak Hanto. Ya, ini salah satu contoh nusuk. Next. Next. Ya, ini bisa dibaca di web ya, di web kami di www.nusuk.biz. Next. Next. Ini next saja. Jadi adalah next. Ya, ada next. 2006 nanti. Campaign yang ada di medsos yang dimana ini next. Jadi itu adalah beberapa campaign yang Bapak Ibu bisa cek di YouTube atau di beberapa platform di Saudi, bahwa memang haji itu sekarang adalah tidak bisa haji tanpa nusuk ya. Bukan tidak ada haji tanpa visa, tetapi tidak ada haji tanpa nusuk. Dan kami ada salah satu PT di bawah Sarekah Saudi, kantor kami di PIK 2. Kami tidak bisa menjual visa saja, kita juga tidak bisa menawarkan kuota haji, dan kami tidak membuka pendaftaran haji reguler atau haji plus. Yang kami lakukan hanya membantu menginput segala kebutuhan untuk masuk di verifikasi tawakalna atau verifikasi nusuknya. Next. Dan kami juga mengadakan jasa manasik, pendampingan selama pendaftaran, lalu pendampingan untuk biometrik, bahkan pendampingan untuk paspor, lalu untuk konsultasi aplikasi yang ada di platformnya, lalu juga pendampingan untuk acara umrohnya dan pendampingan untuk hajiannya. Next. 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 Ya, next.
Ini mungkin beberapa klip Bapak Ibu bisa cek nanti di channel YouTube yang sudah dibagikan oleh yang mengundang Bapak Ibu. Jadi saya spill juga, ini adalah salah satu kereta metro, yaitu kereta yang menghubungkan Arafah Musdalifah Mina, di mana ini adalah spesial dari paket nusuk yang diberikan oleh Kerajaan Saudi untuk khusus haji ekspatriat, di mana Bapak Ibu sebagai salah satu jamaah haji nusuk itu bisa lintas Arafah Musdalifah Mina yang biasanya mungkin jamaah lain menggunakan bis sekitar 20 menit atau 30 menit, tapi ternyata kalau menggunakan metro itu hanya 3 menit, 2 menit Bapak Ibu. Jadi ini kereta sangat cepat sekali, begitu masuk itu memang sampai detik, sampai menitnya itu waktunya tepat sekali dan keretanya itu cepat, tahu-tahu begitu duduk nggak ada 3 menit sudah nyampe. Dan alhamdulillah untuk maktab kami, maktab saya pribadi kemarin waktu di Mina itu jarak dari maktab ke kereta hanya 200 meter, di mana memang nggak ada yang boleh kendaraan masuk. Jadi kami semua berjalan kaki 200 meter menuju kereta, lalu ini keretanya tepat berhenti di tengah lift atau eskalator di Jamarot, jadi sangat dekat sekali dengan 3 sumur tersebut. Sangat nyaman bagi Bapak Ibu yang lansia. Next. Next. Ini juga klip-klip saya banyak, nanti bisa diputar sendiri di channel. Next. Next. Ini next. 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 CRM, Pak Anto langsung ke CRM. Baik Bu, ditunggu ya, saya bukakan Ya. ya. Ya, sambil kita menunggu dari Pak Hanto untuk sesi kedua, yaitu mungkin saya akan menjelaskan beberapa kompetensi dari kami. Silakan mungkin langsung dibuka chat demi menghemat waktu. Ya, mohon dinyalakan layarnya dan dibuka mic-nya. Silakan pertanyaan dibuka. Ya, Assalamualaikum Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Danang, Iya. silakan Pak Danang. Iya, saya ingin menanyakan ada 2 hal kalau dari sisi saya. Yang pertama tadi kan untuk mendapatkan izin ini kan berarti kita harus berkunjung ke Arab dulu ya, istilahnya umroh dulu. Nah itu apakah sudah ikut dalam paket atau belum? Terus Sudah. pertanyaan saya, oh sudah ya sudah, oke. Terus Sudah. pertanyaan saya yang kedua, tadi kan untuk tasrikan itu kan keluar di pertengahan bulan Syawal ya. Nah itu apakah dalam jangka waktu perusahaan Ibu berdiri selama 3 tahun ini pernah nggak ada case tertentu misalkan mundur sampai menjelang haji atau bahkan tidak keluar? Nah kalau hal itu terjadi apa konsekuensinya dan seperti apa dari mitigasi plan-nya? Itu aja. Terima Ya, kasih. baik. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Danang. Langsung saya jawab. Yang pertama, sudah including untuk umroh all in. Jadi harga yang tertera itu sudah include semua kecuali DAM ya. DAM kebutuhan pribadi seperti vaksin itu belum termasuk semua. Lalu paspor juga belum termasuk. Lalu starting from Jakarta ya. Jadi kalau dari Surabaya ya berarti untuk Surabaya Jakarta PP masih belum termasuk. Lalu mungkin nanti case-case yang lainnya seperti misalkan kenaikan dolar itu tentu saja belum Bapak, tapi itu nanti bisa dijelaskan oleh yang mengundang ya. Nanti mungkin yang mengundang bisa menjelaskan kalau dolar belum termasuk. Kenaikan dolar maksudnya, kenaikan dolar secara ekstrim maksud saya itu juga belum termasuk. Lalu untuk case apakah pernah nih tasrahnya molor setelah Syawal atau mepet-mepet, itu belum pernah Bapak, karena begini, Saudi itu memiliki culture yaitu dia menganak emaskan dan memprioritas warganya sendiri dulu. Nah, warganya sendiri dulu definisi di sini adalah mereka warga domestiknya. Nah, kita kan termasuk warga domestiknya karena kita memiliki legalitas berupa kitas atau igoma, dan igoma ini adalah eligible for Hajj dan ini bercampur baur dengan warga domestik asli. Jadi Bapak Ibu nanti ketika di maktab Mina serta di tenda Arafah kita itu sebelahan sama orang Saudi asli, jadi bukan sama orang Indonesia. Orang Indonesia cuma sebis sama kita doang, tapi sebelah kita bisa orang Australia, bisa orang
Eropa yang melakukan haji yang sama tapi lewat jalur domestik atau jalur igoma. Tetapi apabila Bapak Ibu nanti haji nusuknya milih yang kuota inter, itu berarti Bapak Ibu nggak bercampur dengan warga Saudi, tetapi bercampur benar-benar dengan warga dunia, seluruh warga dunia, entah itu mungkin dari Afrika yang memang lewat haji kuota inter, mungkin dari Eropa, dari Amerika yang memang memiliki kuota inter tetapi tidak lewat jalur igoma, Bapak, gitu. Nah, terus rata-rata memang Kerajaan Saudi punya timeline di mana paket deponya ini biasanya depositnya itu diberi waktu bulan Rajab awal. Lalu paketnya ini tidak selalu langsung keluar, Pak. Biasanya paketnya nusuk ini ngeluarin yang murah dulu. Jadi bertahap yang murah dulu. Biasanya yang paling murah itu sold out dalam waktu 3 jam. Nah, 3 jam habis nanti naik lagi harga, leveling harga yang atasnya lagi. Habis lagi naik lagi yang berikutnya. Naik lagi yang berikutnya bahkan sampai kalau hajian itu kan tanggal kreditnya di tanggal 7 Zulhijjah. Itu bahkan mungkin tanggal 1 Zulhijjah atau akhir Dzulqa'dah masih ada yang available di nusuk akan terlihat, tetapi itu udah yang highest price. Jadi yang benar-benar top level. Nah, untuk kejadian bisa nggak sih nusuk itu tasreh itu meleset sampai akhir? Oh bisa. Kalau apa? Kalau operatornya dalam tanda kutip, saya pakai bahasa Jawa ya, nyelelek itu dalam arti nakal karena dia udah dapat pelunasan dari jamaah tapi menunda-nunda pembelian. Akhirnya yang terjadi adalah travel itu membelikan paket di last minute dan yang terjadi adalah harga murah habis, harga tengah habis, yang ada adalah harga tertinggi. Contoh, kemarin itu harga termurah paket yang 2025 kalau dirupiahin itu masih ada 40 juta, itu masih ada 60 juta masih ada. Tetapi di last minute itu harga nusuknya doang itu udah 120 juta gitu loh. Dan ini terjadi kepada teman-teman biro yang memang dia menerima pendaftaran untuk haji nusuknya itu di last minute. Makanya yang murah habis, yang paket menengah habis, akhirnya dia ngecas jamaahnya dengan, Pak nambah bayar dong Pak karena nusuknya udah habis. Dan ini adalah salah satu kelalaian dan di timeline kami itu sudah strict Bapak, pembayaran pelunasan harus Desember. Umroh fix selesai itu akhir Januari, Selasa harus diberesin semua nusuk. Jadi masuk Ramadan itu kan kalau nggak salah akhir Februari. Nah itu sudah harus fix, jadi kita tinggal terima tasrahnya aja. Gitu Bapak? Oke, clear Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Sudah komprehensif. Iya baik, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Iya baik, kalau belum ada pertanyaan mungkin bisa via chat juga ditulis pertanyaannya. Lalu saya akan bahas selanjutnya yaitu Customer Relationship Management. Di sini adalah beberapa beberapa kompetensi dari tim kami. Yang pertama, kami memiliki banyak grup. Yang ini adalah salah satu fungsinya adalah saling cek and recheck pekerjaan serta teknis di lapangan yang memastikan bahwa masing-masing jamaah ini terlayani dengan baik. Dari prahaji, yaitu dari filter dokumen-dokumennya, seluruh dokumen-dokumen menuju biometrik, lalu kesiapan kesehatan jamaah haji seperti medical check up, lalu treatment apa yang harus dilakukan ke jamaah apabila jamaahnya ini mengalami kendala-kendala kesehatan. Karena seperti yang kita tahu, himbauan dari pemerintah untuk khusus haji plus sama khusus haji khusus itu adalah si calon jamaah harus memenuhi untuk istiqoah kesehatan, di mana istiqoah kesehatan ini akan terlihat dalam poin ketika MCU keluar, medical check up keluar, dan di dalam istiqoah kesehatan versi pemerintah itu harus ada istiqoah mental ternyata Bapak Ibu, jadi harus ada tes psikolog. Tapi tidak demikian dengan haji nusuk karena yang kami butuhkan hanya MCU kesehatannya saja. Nah dari situ nanti kita akan
evaluasi Bapak Ibu ini memerlukan bantuan apa untuk pemulihan kesehatannya supaya Bapak Ibu diharapkan bisa mandiri untuk berangkat ke Tanah Suci. Tidak mungkin ya, mungkin yang tidak bisa jalan jauh, sedikit-sedikit rematik atau mungkin asam urat atau mungkin kesemutan. Nah, itu kami menyediakan tenaga medis dan terapis yang mungkin Bapak Ibu bisa langsung konsul ke masing-masing secara pribadi. Lalu untuk yang luar kota, luar pulau, bahkan luar Jawa sekalipun, kami memfasilitasi untuk akan memberi kontak person tim medis kami yang bisa dihubungi untuk Bapak Ibu konsultasi di daerah masing-masing. Dan begitu juga di sini juga ada CRM Akademi Haji Indonesia, di mana di sini juga akan diadakan manasik selama 6 bulan pra keberangkatan haji dengan bentuk kajian harian, lalu ada Zoom mingguan dengan tema yang sudah kita olah, lalu juga ada konsultasi, ada senam haji juga, ada konsultasi gizi atau nutrisi, lalu ada konsultasi kesehatan, serta ada konsultasi psikolog, di mana dalam halaman web utama Kemenak itu menyatakan bahwa 60% jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Saudi untuk haji itu mengalami kendala 60% terkena sakit. Dan sakit yang dimaksud oleh Kemenak ini ternyata adalah sakit jiwa Bapak Ibu. Jadi ketika cuaca Saudi itu panas, lalu krodit, lalu segalanya tidak pasti, misalkan harus di mana-mana harus antri, lalu tiba-tiba nanti, maaf, mungkin bisa melihat kendala-kendala di tahun-tahun sebelumnya, seperti beberapa catering itu basi, lalu bisnya datangnya telat, terus mungkin airnya mati. Nah, ini menimbulkan beberapa chaos ya, beberapa chaos seperti emosional, demensia, lalu pikun, lalu asma, beberapa ada yang diabetesnya kambuh, dan ini menjadi salah satu PR dari Kemenak ke kami bahwa dalam penyelenggaraan manasik untuk concern ke kesehatan fisik dan kesehatan mental. Oleh karena itu, di dalam tim kami sudah tergabung psikolog untuk menangani beberapa permasalahan Bapak Ibu, baik mungkin ada kendala-kendala pemikiran lebih di pekerjaan, rumah tangga, ataupun mungkin dengan teman-teman. Nah, ini insya Allah harus kami selesaikan sebelum Bapak Ibu berangkat haji. Lalu juga di sini ada tim handling, kami akan kawal untuk segala kargo Bapak Ibu, juga perlengkapan koper supaya tidak koper itu tertinggal atau mungkin bercampur dengan travel lain. Lalu juga di sini kita kawal juga untuk biometriknya, verifikasi OTP di 5 platform tersebut. Lalu juga ada manasik haji secara offline model workshop Bapak Ibu dengan tematik Quantum of Hajj yang kami selenggarakan 2 hari 1 malam selama 2 kali. Jadi nanti 2 hari 1 malam di kira-kira di minggu kedua Syawal dan 2 hari 1 malam di H-1 sebelum terbang. Nah, ini adalah CRM kami yang akan bekerja untuk memastikan setiap jamaah terlayani dengan maksimal. Next. Ya, next Pak Anto. Dan ini beberapa grup yang tahun 2025 kemarin. Ya, next Pak Anto. Ya, ya ini adalah manasik. Ya, next. Bisa dilihat di YouTube. Next Pak Anto. Ya, next. Ya, ini juga next. Ya, mungkin penjelasan untuk semua detail haji nusuk sudah saya sampaikan secara menyeluruh. Mungkin sekarang waktunya untuk saling tanya jawab nih. Kira-kira Bapak Ibu masih ada pertanyaan apa atau mungkin kendala-kendala apa di lapangan yang mungkin masih mengganjal untuk memutuskan haji nusuk sebagai salah satu opsi haji di 2026. Silahkan Bapak Ibu. Ya, waalaikumsalam. Bapak Hasan dari Malang. Ya, monggo Bapak, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Atau ada yang belum jelas dari presentasi saya tadi?
Oh ya, Pak Hasan dari Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, silakan. Ya, saya Hendro dari Kebumen. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Indro. Saya belum ada pengalaman haji. Ya. Kemudian mengikuti perkembangan dari 2024 yang berangkat pakai visa non haji ya. Kemudian banyak yang gagal atau sampai sana tapi nggak bisa ke Arafah. Kemudian di 2025 juga ternyata beberapa biro masih memberangkatkan, mungkin pakai ada yang berangkat pakai visa, sepertinya pakai visa pekerja juga, tapi juga di sini itu cerita ke keluarganya cuma jangan sampai haji seperti saya gitu. Nah, kemudian ada teman yang sudah pengalaman jadi TL, kemudian pesen hati-hati yang jualan haji dahili 2026. Nah, bagi saya yang belum ada pengalaman, tapi saya mengikuti terus itu. Sini Bu, yang pertanyaan saya, untuk teman yang berpengalaman sebagai TL itu, kenapa berpesan seperti itu untuk hati-hati jualan haji dahili? Kenapa Bu? Mohon dijelaskan Bu. Iya Bapak, jadi kalau ditanyakan ke saya, hati-hati jualan haji dahili, saya gantian tanya balik, kok bilang hati-hati sedangkan saya juga TL Pak. Jadi saya TL untuk haji itu dari tahun 2024, tapi saya koordinator haji dari haji di tahun 2022 Bapak. Dan saya gantian tanya balik, kok harus hati-hati. Jadi kalau dihubungkan dengan presentasi saya tadi, saya kan menjelaskan tentang CRM ya. Jadi CRM itu adalah beberapa kompetensi dari sebuah biro atau sebuah operator yang mungkin tidak dimiliki kompetensi lain. Dan salah satu dari 2 atau 3 tips dan trik sukses berhaji bagi penyelenggaranya adalah yang pertama yaitu siapa yang paling update news, karena kita ini bermuamalah dengan kerajaan ya, yang mana kita nggak bisa negosiasi pamungkas dengan travel di Saudi, kita nggak bisa negosiasi pamungkas dengan rekanan travel atau pemilik maktab kah atau sarekah lah yang ada di sana, tetapi kita berhadapan dengan raja yang apabila kita sudah memutuskan untuk melakukan langkah katakanlah kita bergerak ke kiri dan semua operator atau sarekah ini adalah keputusannya kiri, makanya kita akan ke kiri, tetapi tiba-tiba raja mengatakan nggak bisa kiri, harus kanan. Nah, karena itu adalah kerajaan dan apa kata raja, maka operator semua akan ikut ke kanan. Nah, inilah yang dinamakan kita harus paling update dengan apa-apa yang dikeluarkan kebijakan di sananya, aturan, regulasi, bahkan tiba-tiba jam 12 nanti malam itu terjadi regulasi baru, yang artinya kita harus paling melek, paling denger, paling cepat gitu loh. Nah, kalau misalkan travel itu ketinggalan data, ketinggalan tahu kebijakan, ketinggalan wacana, maka dia tidak akan menyesuaikan strateginya untuk menempuh ke depan. Jadi tips yang pertama kenapa biro itu bisa sukses karena dia paling mengetahui update regulasi yang ada di sana. Yang kedua adalah risk management ya. Kenapa kalau ditanya kok haji dahilinya punya Mbak Rina kok lebih mahal ya dari yang lain? Yang lain ada loh yang jualan 200, ada 180, bahkan ada yang 230, 240 loh. Karena Mbak Rina mainnya di angka 300, ya karena kami mengutamakan risk management di mana komponen harga RAB yang kami buat itu tidak hanya memberikan paket nusuk, tidak hanya memberikan kereta atau mengelola manasik, tetapi di situ ada budget risk management di mana apabila terjadi sesuatu, Bapak Ibu seminimal mungkin tidak menanggung resikonya karena di situ sudah ada resiko. Dan resiko manajemen yang besar, ya, cost of risk yang besar itu membuat travel itu luas. Sedikit-sedikit tidak minta nombok ke jamaah. Kan Bapak Ibu pasti pernah dengar nih 2025, 2024 ada loh jamaah sampai Madinah tuh dimintain uang lagi. Sampai Mekah dimintain uang lagi. Sampai tanah air dimintain uang lagi. Nah, itu karena risk manajemennya rendah Bapak Ibu. Karena dia ngepas
ngepas budget di Madinah sekian keluar, ternyata masih ada tombokan di belakang. Begitu juga di Mekah, ternyata masih ada biaya-biaya item yang lupa atau tidak terpikir akan harus dikeluarkan, ternyata dia belum masukkan di RAB. Nah, kami sudah, makanya kami tidak bisa menawarkan harga rendah sekali karena kami, mohon maaf, kami sudah mengerjakan secara tahunan dan risk management kami lumayan cukup tinggi. Nah, yang ketiga adalah SDM yang sudah kami bekerja dengan kami bertahun-tahun. Jadi kami mempunyai SOP ya. SOP apabila kita melakukan manajemen haji, pelaksanaan keberangkatan haji, dokumentasi haji, kami memiliki SOP berupa plan A, plan B, plan C, plan D. Nah, inilah mungkin yang tidak dimiliki operator lain. Ketika gagal dari plan A, blank dia. Karena apa? Manajemen resiko nggak ada, manajemen wacana nggak ada, dia tidak bisa terpikir ternyata ada opsi plan B, ternyata ada opsi plan C, dan dia juga tidak ada dana, jadi dia nggak bisa luas. Udah, plan A gagal dan aku habis. Menggunakan plan B udah habis modal. Akhirnya jemaah gagal, akhirnya jemaah nggak bisa masuk Arafah. Akhirnya mau melakukan apa, dia udah nyerah. Akhirnya bilang ke jamaah, maaf gagal, maaf nggak bisa berangkat. Begitu Bapak. Jadi memang pendapat satu orang tidak bisa dibuat generate ke orang lain. Tergantung orang tersebut kompetensinya, tergantung orang tersebut knowledge-nya, tergantung orang tersebut update wacananya, dan tentu saja circle di belakangnya, support system di belakangnya, apakah memang bisa membantu dia menjadi done gitu. Maksudnya done itu make it done. Jadi semua sukses pada akhirnya, semua masuk Arafah pada akhirnya gitu Bapak. Gimana Pak? Bisa Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, saya ingin mengomentarin Pak Hasan di Malang ya. Bapak, di Malang alhamdulillah kami punya alumni Jamaah Haji Nusuk banyak nih Pak. Kalau mau saya kenalkan, ada salah satu notaris dan PPAT terkenal di Malang, dan alhamdulillah dia bergabung menjadi agen kami. Silahkan mungkin bisa tanya-tanya dengan namanya Bu Rika, nanti mungkin bisa cari tahu kontaknya dengan yang mengundang. Itu sangat ramah Bu Rika, dan beliau sangat cerdas. Mereka ikut sekeluarga kemarin alhamdulillah 2025, yang handle juga saya. Lalu dari apakah ini sebagai langkah pengganti haji furoda atau yang lebih baik bisa dipastikan berangkat di 2026, apakah sudah ada izin dari Kementerian Haji dan Umroh? Baik Bapak, untuk pengganti haji furoda, kalau bisa dibilang dari segi apa ya, segi switching ya, segi switching atau substitusi hajinya mungkin iya, karena sebenarnya kalau Bapak Ibu sempat menilik website kami yang lama, yang hajidahili.com, itu di situ sudah saya kasih jargon tuh dari 2023 kalau nggak salah, bahwa Haji Dahiri adalah salah satu pengganti yang lebih baik dari furoda. Jadi saya menuliskannya tidak pengganti furoda saja, tetapi pengganti yang lebih baik dari furoda. Tapi nampaknya karena furoda ini kan juga dikerjakan oleh beberapa biro ya, merasa tidak nyaman dengan jargon seperti itu, dan akhirnya itu saya hapus. Tapi ternyata itu terjadi gitu, itu terjadi ketika 2025 di mana teman-teman pegiat haji tidak bisa memberangkatkan jamaahnya dengan furoda, tetapi mereka kaget banget bahwa haji nusuk atau haji dahili ini sangat menggantikan furoda, di mana banyak euforia, banyak testimoni kepuasan dari jamaah yang menyatakan bahwa dahili ini patut untuk direkomendasikan ke 2026 gitu loh. Jadi ini memang apa kata jamaah dan alumni adalah memang sangat-sangat lebih layak direkomendasikan. Yang pertama dari segi nyaman, mewah, aman, ya itu lebih banget daripada furoda dan haji plus. Lalu masalah legalitas seperti yang saya preview tadi, nusuk atau tasrihnya itu keluar di bulan Rajab Sa'ban, paling telat awal Ramadan, tapi furoda itu
Dzulqa'dah akhir atau awal Zulhijjah. Jadi sangat-sangat spekulatif. Dan apabila Bapak Ibu pernah mendapat share dari salah satu pejabat Kemenak itu mengatakan bahwa furoda ini haji yang memang sebenarnya peruntukannya bukan masyarakat umum gitu loh. Jadi ini adalah salah satu kuota cuma-cuma yang diberikan ke beberapa orang pilihan atau undangan kerajaan, dan orang pilihan itu biasanya related dengan pemerintah. Mungkin dia adalah salah satu aktivis, pejabat, atau mungkin salah satu orang pemuka pemerintahan, pemuka agama yang memang berjasa dan memang diberikan spesial privilege untuk mendapatkan jatah visa untuk berhaji. Namun mungkin tidak mencocoki waktunya untuk berangkat, maka visa mujamalah. Jadi furoda itu nama hajinya, visanya menggunakan visa mujamalah. Itu maka jatah visanya dioperkan atau diperjualbelikan di travel-travel tertentu yang memang menjanjikan furoda di jamaahnya. Dan ini menjadi sebuah ketidakpastian karena yang namanya pemberian kuota visa mujamalah ini terjadi di last minute. Oleh karena itu maka tidak heran apabila kemarin 2025 ini banyak yang gagal karena pemerintah menilai ini sebagai sebuah ketidakpastian, sebagai sebuah gambling atau goror. Jadi travel menjual sesuatu yang bisa dapat bisa enggak, karena udah tahu nih dapatnya mepet, dan itu adalah is a gift, pemberian for free, gratis, tapi dikemas dalam transaksi ke masyarakat yang sangat tinggi harganya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat wacana di 2025 haji furoda rata-rata dijual di 400, tapi ternyata memang gagal, tetapi ada pula yang berangkat Bapak Ibu, dan rata-rata mereka merogoh kocek sampai 650 dan mereka memang bisa berangkat gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau ditanya apakah pengganti furoda, saya sebagai pegiat lapangan yang memang handling di Saudi, saya mengatakan insya Allah ini sebagai substitusi ya, sebagai pengganti memang bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini ditanyakan apakah ada izin dari Kemenak. Beda Bapak Ibu, jadi begini ya, untuk Kemenak ini kan mendapat jatah porsi haji dari negara OKI atau negara Islam, di mana setiap tahun itu nilainya sudah ditentukan oleh Saudi. Biasanya itu perjanjian antara pemimpin antar negara dalam rapat OKI, maka akan diberi plot Malaysia sekian, Indonesia sekian, Brunei sekian, dan itu harus dihabiskan, dan itu teralokasi di Kemenak, dibuat porsi haji plus yang bisa yang jatuh tempo tahun ini, yang bisa berangkat tahun ini, dan haji reguler yang bisa berangkat di tahun ini, maka akan disesuaikan dengan porsi yang OKI berikan. Nah, ini adalah kerjasama G2G, Government Saudi to Government Indonesia. Sedangkan nusuk itu adalah seperti layaknya ojol, Gojek, Grab, Traveloka, yaitu G2C atau B2C. Jadi dari pemerintah Saudi, nusuk itu adalah Travelokanya Saudi, itu langsung ke customer atau langsung ke masyarakat. Nah, kerjasama semacam ini G2C itu dirasa oleh pemerintah kita belum matching dengan target mereka karena merasa, loh, di Indonesia kan sudah ada lembaga yang menaungi untuk perhajian. Kenapa masyarakat harus akses langsung nih ke Traveloka nih? Ya kan, berarti kan nggak ada yang melindungi karena dia langsung ngambil langsung ke hulunya, langsung ke government Saudinya. Makanya kembali lagi akses nusuk.sa tidak bisa diakses di Indonesia. Ini adalah salah satu kebijakan dari Kemenak, masih melarang aplikasi nusuk dan aplikasi 5 tersebut untuk diakses di Indonesia. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kuota haji nusuk baik inter maupun domestik tidak berada dalam otoritas Kemenak, tetapi langsung kita direct ke Saudinya. Gitu ya Pak ya? Ya, bisa dipahami Bapak?
Ya, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Rina. Ya, waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Ya, dengan Pak Endang Iskandar nih Bu. Saya Nah, ya, kebetulan dengan Bu Nanin ya dapat infonya ini Bu. iya Pak. Tadi berkaitan dengan risk management Bu. Ya kan ini manajemen risiko ya. Artinya kan penyelenggara ini atau dari travel yang kami pilih ini misalnya ya, udah ada komitmen bahwa tidak ada penambahan biaya apapun lagi karena harganya memang kan sudah istilahnya lebih up lah dibandingkan travel lainnya Bu ya. Berarti kan itu suatu komitmen bahwa tidak akan bayar lagi di Mekah atau di Madinah, kan kebanyakan seperti itu yang tadi Ibu ceritakan ya. Jadi komitmen seperti itu memang kami butuhkan juga sampai akhirnya mengcover sampai sejauh mana Bu resiko manajemennya ini Bu. Apabila misalnya terjadi force majeure atau kegagalan gitu ya, keberangkatan, nah itu apakah akan dikembalikan lagi seperti apa bentuk kompensasinya berkaitan dengan resiko manajemen ini Bu. Itu aja mungkin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Bapak, tentang manajemen risiko sejauh apa yang operator akan cover di perjalanan. Jadi untuk manajemen risiko sebenarnya tercakup lumayan cukup detail di dalam MOU Bapak. Resiko-resiko di lapangan apa aja sebenarnya banyak sekali sih Pak untuk kepergian umroh sama haji ini sangat berbeda apabila kita tur ke Eropa, ke Amerika ataupun ke Asia. Sangat beresiko sekali karena dari tahun ke tahun bahkan dari bulan ke bulan untuk aturan ini sangat berubah drastis. Seperti hajian tahun kemarin itu ketika melakukan ketika melakukan igoma atau umroh itu dalam waktu 2 minggu itu dalam waktu 2 minggu dalam waktu 1 bulan itu terdapat 2 kali aturan. Yang pertama harus meningitis tiba-tiba tanpa meningitis. Lalu dalam masa bulan Syawal di mana kami menunggu nusuk keluar, bulan Ramadan kemarin di mana kami menunggu nusuk keluar, itu ada aturan yang tiba-tiba berubah yang berkaitan dengan haji di mana kita sudah sampai proses akhir tawakalna, itu ternyata keluar aturan baru harus pakai BPJS-nya sana dan aturan ini belum ada di 2024. Jadi waktu itu memang hampir semua operator pelaksana dahiri itu kalang kabut. Alhamdulillah kami menemukan channel untuk BPJS-nya itu ada di salah satu klinik di Jeddah yang ternyata travel lain itu nggak tahu itu kliniknya. Jadi banyak travel yang meminta tolong kami untuk input BPJS dan ini adalah salah satu resiko kami yang artinya begini Bapak Ibu. Yang tadinya jamaah pulang waktu itu jamaah pulang itu gimana caranya harus suntik gitu loh. Padahal jamaah udah pulang semua ke tanah air. Nah, harus suntik. Akhirnya kami menegosiasi ternyata bisa mendapatkan surat sudah suntik meningitis stem BPJS Saudi tapi dengan cara bayar. Kalau nggak salah waktu itu nilainya 1 juta atau 2 juta untuk 2 suntikan, yang satu influenza, yang satu meningitis. Tapi karena sudah input dalam manajemen resiko, jamaah kita bebaskan. Nah, ini adalah salah satu profil manajemen resiko pelaksanaan dari kami. Dan kemarin juga tahun kemarin itu ada kenaikan dolar Bapak Ibu. Tetapi kenaikan dolarnya itu saya kurang begitu bisa menghitung ya. Kalau nggak salah mungkin sekitar 5 atau sampai 7,5. Tapi akhirnya setelah kita rundingan itu tidak perlu ditarik ke jamaah karena biaya resiko sudah include. Tetapi ketika 2024 ya kita berbicara 2 tahun yang lalu 2024 jamaah ketika kita menghitung ternyata masih harus ditarik untuk kenaikan dolar. Waktu 2024 per jamaah kena 5 juta. Tetapi yang 2025 alhamdulillah nggak ditarik untuk kenaikan dolar dan penambahan vaksin Saudi BPJS itu nggak ditarik. Gitu Bapak. Baik Bu Rina, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sama-sama dengan senang hati. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh di-spill?
Oh iya, bisa Bapak untuk nanti perwakilan yang ada di Malang. Baik, nanti saya akan berikan. Ini langsung nanti dengan yang mengundang ya Bapak ya. Dicatat Bapak namanya Bu Rika, bukan Butika. Bu Rika, notaris dan PPAT Malang. Boleh nanti main ke kantornya silahkan. Alhamdulillah beliau kemarin sekeluarga ikut haji nusuk kami. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum sesi closing dan saya akhiri. Ya, baik. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang dari kota masing-masing, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau visit ke kantor kami, silahkan. Kami berlokasi di PIK 2 Cengkareng. Nanti untuk Sherlock kantornya bisa minta ke masing-masing yang mengundang. Dan apabila memang masih ingin dijelaskan lebih detail, itu nanti bisa minta ke marketingnya, nomor saya atau share link channel saya, atau mungkin harus diskusi dulu nih dengan pasangan atau dengan keluarga yang diajak untuk haji di 2026 dan mungkin keluarga atau pasangannya masih belum memahami beberapa poin, nanti silahkan bisa diskusi dengan saya bersedia untuk di chat atau video conference silahkan. Bagi yang memang mau visit ke kantor bisa janjian, terutama besok minggu ini ya, besok hari Rabu, Kamis, Jumat, kebetulan manajer handling kami untuk aplikasi login 5 platform tersebut itu bersedia untuk open house ya, open house di salah satu hotel di Mercure di Jakarta untuk menerima atau memberi wacana atau diajak berdiskusi tentang platform nusuk ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di area di Jabodetabek silahkan bisa merapat ke yang mengundang, nanti akan diberi kontak untuk manajer kami yang ada di Jakarta. Gitu. Di sini umur minimal dan maksimal berapa? Baik, untuk umur minimal di 22 tahun, umur maksimal di 60 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu mengajak putra-putri di bawah 22 tahun atau mengajak Bapak Ibu atau mertuanya untuk umur di atas 60 tahun, itu nanti silakan bisa masuk ke kuota haji internasional Bapak Ibu. Jadi kuota haji internasional ini juga lebih mewah juga dari Furoda dan Haji Plus, cuman mungkin teknisnya berbeda ya. Teknisnya berbeda karena sign in di nusuknya itu beda. Kalau haji nusuk itu menggunakan ID KITAS atau ID IGOMA, nah kalau untuk haji kuota internasional itu menggunakan KITAS di negara yang bekerja sama. Bisa Korea, bisa Jepang, bisa Timur Leste, dan beberapa negara yang ada di presentasi tadi ya, yang ada 6 negara di Asia. Jadi sign in-nya beda, dan maktabnya juga beda. Kalau yang nusuk kuota Saudi kumpulan dengan orang Saudi asli, kalau yang kuota inter itu campuran dari multi negara, gitu ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, apabila sudah paham semua, saya kembalikan ke moderator. Saya sendiri terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan upayanya dalam mendengar pemaparan wacana Haji Nusuk 2026. Semoga langkah kecil kita ini selama 1,5 jam sudah Allah catat menjadi salah satu ikhtiar untuk Haji 2026 dan semoga menjadi jalan kemudahan. Allah memberikan rezeki, kemudahan dan rahmatnya untuk meridhoi kita ke Arafah 2026 1447 Hijriah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya kembalikan acara ke Pak Hanto. Silakan Pak Hanto. Baik Bu. Terima kasih
sudah memaparkan informasi yang sangat bermanfaat sekali ini. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin tadi juga bisa kami masih kurang jelas, bisa langsung WA ke Bu Rina Damayanti untuk penjelasannya akan lebih detail. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, untuk Zoom pada malam hari ini, mungkin kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, kami tutup untuk Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semua. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutup